Radio Silaturahim dan juga Rasil TV untuk Islam yang satu. Ikhwanahot, kita masih dalam acara tausiah malam kajian kitab tafsir Al-Qurtubi bersama Ustadz Ahmad Sanusi, yang sebelum jeda tadi kita telah menyimak kajian Quran surah Al-Anfal ayat ke-47 sampai dengan ayat ke-56. Dan sekarang kita akan bacakan pertanyaan ikhwanahot yang sudah dikirim. Pertanyaan yang pertama dari Bapak Ramli di Tangerang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesungguhnya beruntunglah orang yang mensucikan jiwa itu, dalam Quran surah Asy-Syams ayat ke-9. Ustadz, mohon pencerahan maksud dari pensucian jiwa. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh sangat beruntung. Qad masuk kepada aflaha, fi'il madhi, itu litahqiq, betul-betul beruntung. Man, siapa orang, zakkaha ay tahhara nafsahu bil amalis salih. Jadi yang dimaksud zakkaha itu adalah orang yang berusaha mensucikan jiwanya dengan bil amalis salih, dengan melakukan perbuatan-perbuatan yang saleh. Ini mulai dari menginjak 2017 ini kita harus berjanji kepada diri kita, berjanji kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kita berusaha menjadi orang yang baik menurut Allah, dekat kepada Allah. Itu kita usahakan maksimal dan berjanji untuk menjauhi segala perbuatan maksiat. Dan kita harus yakin apabila kita menjadi orang yang baik-baik, insya Allah dunia akhirat hidup kita bakal fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Allah menyampaikan wa qad khaba man dassaha, sebaliknya sungguh rugi orang yang dassaha, tidak meletakkan semua nikmat-nikmat Allah ini pada porsinya yang diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, mengotori nikmat Allah. Di dalam Al-Qur'an yang tadi kami sampaikan, di dalam surah Al-Anfal di ayat-ayat terakhir termasuk dzalika bi anna Allah lam yakum mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim wa anna Allah sami'un 'alim. Itu ada pelajaran. Selama kita berusaha dan berada di dalam sesuatu yang hak, yang baik menurut Al-Quran dan As-Sunnah, maka kita harus yakin bahwa kita bakal baik, berhasil dan menang, dan pasti dibantu oleh Allah Subhanahu wa taala dengan caranya Allah. Waktu perang Badar, karena itu kan ayat dari awal sampai akhir yang kami jelaskan di depan itu berbicara tentang perang Badar. Waktu perang Badar berkecamuk. Seusai perang Badar, maka umat Islam mendengar berita bahwa Romawi ini orang Nasrani, ahli kitab. Waktu itu kitabnya belum dirubah. Beliau menang, perang menang melawan Persia. Persia ini orang musyrik, menyembah api, majusi. Itu yang diabadikan di dalam Al-Quran surah Ar-Rum sampai dari 1 sampai 6 itu. Itu menambah keyakinan kepada umat Islam. Orang ahli kitab menang, berarti apalagi kita yang jelas-jelas muslimin ini, pasti kita menang, pasti dibantu oleh Allah. Kenapa orang Romawi menang waktu itu? Karena Romawi berada di dalam pihak yang benar. Jadi selama kita ini berada di dalam pihak yang benar, mendekatkan diri kepada Allah, insya Allah pasti yang namanya kebenaran ditutupi juga pasti tampak. Sama juga yang namanya kebusukan, meskipun kita tutupi dengan berbagai cara, pasti sewaktu-waktu juga tampak. Orang kalau ikhlas nggak punya kepentingan, pasti juga tampak. Orang kalau juga punya kepentingan, pasti juga tampak. Tinggal kita aja yang cerdas, dengerin dan lihat, pasti juga tampak itu. Itu Romawi itu di daerah Romawi Timur itu ya, yang berpusat di Konstantinopel itu loh. Jajaran Romawi itu jajahan
posisinya di antara sekitar Suriah Palestina itu Suriah Palestina itu jajahan Romawi Timur itu dulunya. Nah itu alhamdulillah Allah menyampaikan seperti di dalam surah Ar-Rum, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, Alif Lam Mim, Ghulibatir Rum. Tadinya Romawi kalah, tapi fi adnal ardi wa hum min ba'di ghalabihim sayaghlibun. Adnal ardi itu di Suriah Palestina tuh. Itu jajahan Romawi Timur itu. Waktu itu kalah, tapi setelah itu sayaghlibun bakal menang. Fi bid'i sinin, kira-kira bid'i itu 3 sampai 9 tahun. Tapi ternyata sekitar 6 sampai 7 tahun alhamdulillah sudah menang, itu terrealisasi wahyu yang disampaikan oleh Allah Subhanahu wa taala. Asal kalian berada di dalam situasi yang hak, yang benar, insya Allah Allah pasti membantu kalian itu. Jadi waktu kalahnya Romawi itu sekitar 614 sampai 615 Masehi itu. Sedangkan kemenangan Romawi itu sekitar 622 Masehi itu. Jadi jaraknya sekitar kurang lebih 7 tahun itu. Lillahil amru min qablu wa min ba'd. Wa yauma idzi yafrahul mu'minun. Waktu itu orang mukmin gembira. Kenapa? Bukan soal gembira di atas penderitaan orang lain, karena Romawi ahli kitab ini berada di dalam pihak yang benar, ketepatan dia ahli kitab. Karena dia berada di pihak yang benar, kita juga merasakan senang kalau kebenaran itu tampak. Insya Allah negara aman. Tapi kalau yang menang ini yang salah, maka negara tidak akan aman. Ini pelajaran. Nah, pelajaran itu banyak, cuman kita kadang-kadang tidak mengambil nasihat. Binasrillah itu semua terjadi atas bantuan Allah. Yang suruh membantu siapa Allah, man kepada orang yasha'u yang menghendaki siapa Allah, wa huwa dan hal adapun Allah Al-Aziz yaitu maha kuat, Ar-Rahim maha kasih sayang. Wa'adallah, Allah yang berjanji la yukhlifu tidak akan pernah mengingkari siapa Allah wa'dahu kepada janjinya. Walakin aktsaran nasi la ya'lamun, tetapi kebanyakan manusia saja yang tidak sadar. Wallahu a'lam bissawab. Baik, semoga terjawab ya pertanyaan mengenai masalah pensucian jiwa tadi. Kemudian kita bacakan ada satu komentar dari hamba Allah, tidak menyebutkan nama. SMS-nya, harusnya kejadian demi kejadian menjadi pelajaran dan introspeksi buat para pemimpin. Kita lihat terjadi kekacauan di sana sini, bencana di mana-mana. Helikopter Polri, pesawat angkut TNI nyungsep, pilot pesawat komersil bertaraf internasional mabuk minum miras saat mengendarakan pesawat. Kemarin kapal motor meledak, menelan banyak korban. Pembunuh sadis terjadi di ibu kota. Jalan tol bergeser jembatannya. Banyak sekali masalah yang muncul. Ada apa di negeri ini? Belum lagi masuknya tenaga kerja asing secara liar. Terima kasih atas komentarnya. Sebentar nih. Itu tentang pesawat saudara kita, orang tua kita, TNI Polri itu sebenarnya itu karena alutsistanya kurang diperhatikan oleh para pejabat. Jadi kasihan, akhirnya beliau yang jadi korban. Beliau yang memikul tanggung jawab beban mengamankan kita, membantu keperluan rakyat. Akhirnya beliau harus orang yang terbaik, harus tersia-sia. Jadi mudah-mudahan ini diperhatikan oleh pemerintah bahwa TNI Polri ini betul-betul kesejahteraannya juga alutsistanya mudah-mudahan bisa terjamin dengan sebaik-baiknya. Toh itu juga untuk kepentingan rakyat. Jadi kalau beliau ini sebenarnya bukan dari beliaunya sendiri TNI Polri-nya, tapi karena ini pesawatnya ini yang memang harus betul-betul, kalau ini ke harta kita tidak banyak dikorup, maka insya Allah TNI Polri kita ini betul-betul mudah-mudahan bisa sejahtera, alatnya juga canggih, karena juga untuk keamanan dan kedamaian kita. Ini orang tua kita TNI Polri. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Insyaallah didengar Pak Ustaz TNI dan Polri ya. Baik, kemudian pertanyaan SMS selanjutnya dari Fikri di Batam. Assalamualaikum Ustaz Ahmad Sanusi. Waalaikumsalam. Semoga rahmat Allah senantiasa tercurahkan. Amin. Bagaimana penafsiran surah Al-Maidah yang bunyinya wa malam yakum bima anzalallah
faulaika humuz zalimun kafirun fasikun. Maksud dari ayat ini, kafir orang di luar Islam apa Pak Ustadz? Syukran atas jawabannya. Itu bahasa sederhananya, dia udah kafir tapi kafir banget. Apa namanya ya? Kuadrat. Dulu itu orang non Islam itu, mohon maaf, itu mengikuti hukum Al-Quran. Nah ini kok terbalik ya, orang Islam tidak mau kalau dikasih Al-Quran. Zaman Nabi itu mereka justru mengikuti hukum Nabi, hukum Al-Quran. Kenapa? Hukum Al-Quran itu lebih fleksibel, lebih lembut, lebih santun, lebih bijaksana, lebih adil itu. Jadi sayang sekali kalau mereka justru tidak mengikuti Al-Quran. Itu coba lihat juga ya, kalau surah Al-Ma'idah, surah yang kelima ayat 44, 45, 47 misal. Wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun, faulaika humul zalimun, faulaika humul fasikun. Ini Al-Quran bicara sama kita loh ya. Orang yang di luar Islam saja rugi kalau tidak pakai Al-Quran, apalagi yang Islam. Ini mudah-mudahan kita punya hati. Nah, coba gabungkan dengan Al-Ma'idah ayat 43-44. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa kaifa yuhakkimunaka wa indahumut tawratu fiha hukmullah thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Bagaimana mereka minta hukum kepadamu pura-pura, orang dia sebenarnya ada Taurat sama Al-Quran selama belum dirubah sama. Cuman kalau sekarang andai saja ada Taurat yang belum dirubah, tetap harus mengikuti Al-Quran. Karena Al-Quran itu mengganti dan meliputi semua isinya Taurat. Dan dia yang terakhir, dia yang sempurna itu Al-Quran. Jadi mestinya orang yang di luar Islam, baik itu beragama Nasrani atau agama yang lain, itu cepat kembali kepada Islam. Kalau memang mereka betul-betul mengakui Tuhannya. Ini kami menyampaikan Al-Quran. Jangan sampai nanti dipelintir kayak saudara kita, orang tua kita, habaib kita, Habib Rizik menyampaikan Al-Quran surah Al-Ikhlas, Qul Allahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dipelintir. Kalau Habib Rizik misal betul-betul mereka menuntut Habib Rizik, justru kita tuntut balik mereka. Semua umat Islam harus menuntut di penjuru Indonesia ini, menuntut ke pengadilan, laporkan ke polisi bahwa mereka telah menghina Tuhannya umat Islam, dibilang Tuhan berinkarnasi kepada manusia. Tuhan dibilang 3. Kita laporin tuh semua pengadilan, kita datengin, semua kantor polisi kita datengin tuh semua, kita laporin gitu. Jadi jangan main-main, orang lagi menjelaskan Al-Quran As-Sunnah kok malah dibolak-balik, dipelintirin, nanti kita balas juga akhirnya. Kita baik-baik aja, damai-damai. Sudahlah, cuman satu orang saja yang menghina Al-Quran, gak usah merembet-rembet kemana-mana. Kita harus sayang, kita harus lindungin agama apa saja. Yang penting mereka tidak menghina Al-Quran, tidak menghina umat Islam. Kita harus hidup rukun sesama umat Islam, sesama bangsa Indonesia. Iya, kalau memang dia konsekuen, ikuti Al-Quran, ikuti Taurat. Fiha hukmullah. Di dalam Taurat itu ada hukumnya Allah. Thumma yatawallawna min ba'di dzalik wa ma ulaika bil mu'minin. Mereka itu Quran, jangankan Quran, Tauratnya aja nggak diikutin, mereka itu tidak beriman. Nah terbaliknya, lucunya kalau umat Islam yang justru nggak mau dengan Al-Quran, tidak mau bela, tidak mau dengan Al-Quran, tapi KTP-nya Islam. Inna anzalna at-taurata fiha hudaw wa nur yahkumu bihan nabiyyuna alladhina aslamu lilladhina hadu. Jadi para nabi, orang-orang Islam yang dulu itu menghukumi pakai Al-Quran bagi orang-orang yang hadu. Coba, hadu beragama Yahudi. Wal rabbaniyun, itu orang alimnya, wal ahbar, orang yang ahli ibadahnya juga. Kalau minta hukum kepada Al-Quran, bimastuhfidhu min kitabillah wa kanu alaihi syuhada. Fala tahsyawun nas, jangan takut sama manusia. Sesama manusia itu ada rasa berani, ada rasa takut. Yang penting kita berada di dalam kebenaran. Kita yang baik-baik, jangan melanggar aturan Al-Quran, aturan negara, kerja sama dengan saudara tua kita, TNI Polri, insya Allah dibantu oleh Allah Subhanahu Wa Taala.
Fala tahsyawun nas wahsyawni. Takut saja kepada Allah. Wala tashtaru bi ayati tsamanan qalila. Jangan menjual agama dengan sepeser uang atau sepeser jabatan. Waman lam yahkum bima anzalallah faulaika humul kafirun. Al-Maidah ayat 44. Demikian mudah-mudahan Al-Qur'an ini bisa mengetuk hati kita. Cukup atau satu lagi? Masih ada Pak Ustadz, mungkin nih saya bacakan dulu komentar dari hamba Allah. Assalamualaikum, mudah-mudahan Radio Rasil semakin maju dan seterusnya selalu diberikan kesehatan dan kekuatan dalam berdakwah. Amin. Kemudian dari Bapak Hakim di Setu, Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam. Begitu dahsyatkah fitnah akhir zaman sehingga sekelas ulama pun sampai tergelincir membela kaum kufar. Mohon penjelasannya Pak Ustadz. Gitu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya, Al-Quran juga menyampaikan supaya kita ini sama-sama memberikan masukan. Kita husnudzon kepada semuanya, mudah-mudahan kita dekati. Sama kayak ini loh, kayak yang disampaikan oleh Pak Anies ya. Pak Anies ini dituduh macam-macam ya. Tapi kata Pak Anies begini, beliau bela dirinya. Saya ini dituduh macam-macam. Kayak orang, itu rumah ada kebakaran. Jangan dekat-dekat tuh ada kebakaran. Nah Pak Anies ini justru mendekati rumah itu untuk memadamkan kebakaran itu. Lah justru kalau dijauhi itu rumah kan nggak bisa padam-padam itu satu sisi. Jadi satu sisi kita husnudzon, kita kasih masukan, mudah-mudahan beliau ini segera dapat tawasau bil haq wa tawasau bis sabri wa tawasau bil marhamah. Seiring dengan doa kita dan usaha kita, tugas kita hanya menyampaikan risalah dari Allah Subhanahu wa taala. Allah menyampaikan di dalam Al-Qur'an itu surah Al-Maidah ayat 67. Ya ayyuhar rasul balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al fama ballawta risalatah wallahu ya'simuka minan nas innallaha la yahdil qaumal kafirin. Jadi ya ayyuhar rasul, wahai para rasul, baligh, menyampaikanlah siapa engkau rasul, ma kepada sesuatu, unzila yang diturunkan apa, ma ilaika kepadamu, mir rabbika dari Tuhanmu. Tugas kita menyampaikan Al-Quran. Kita yakin para ulama itu lebih paham daripada kita. Mudah-mudahan beliau segera kembali kepada rumahnya, kembali kepada Al-Qurannya, kembali kepada temannya, kembali kepada hatinya, kembali kepada Islamnya, kepada Al-Qurannya, kembali kepada pesantrennya, mengaji. Balligh ma unzila ilaika mir rabbik wa illam taf'al. Sampaikan Al-Quran yang diturunkan oleh Allah kepada kalian semua. Wa illam taf'al, jika kamu belum menyampaikan Nabi, ini tentu untuk kita, karena kalau Nabi sudah pasti menyampaikan. Nabi itu tabligh dan fatana. Sekarang harus kita cerdas, main yang cantik. Fama ballawta risalatah. Kalau kamu belum menyampaikan, berarti kamu dianggap tidak menyampaikan risalah. Risalah itu sesuatu yang penting. Wallahu, dan hal adapun Allah, ya'simuka, yaitu pasti menjaga siapa Allah kah kepadamu minan nas, dari manusia. Urusan kamu ini, keamanannya, rizkinya, segala macam, saya yang tanggung. Kamu sampaikan saja, amalkan Al-Quran itu sambil berusaha dan berdoa. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Tapi kalau kamu sudah menyampaikan, mereka tetap tidak mau, ya sudah, itu urusan Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita hanya menyampaikan. Kenapa? Kalau memang tidak mau, jangankan kita, Allah saja, ya sudah, Allah melepaskan diri kalau memang mereka tidak mau. Innallaha la yahdil qaumal kafirin. Surah Al-Maidah ayat 67. Nah, sebagai terakhir, di awal-awal tahun seperti ini, jangan lupa kita banyak istighosah. Berdoa, berzikir, boleh sendiri-sendiri, boleh bersama-sama. Jangan sampai kita tidak berdoa. Istighosah itu bahasa Al-Quran. Coba lihat surah Al-Anfal, surah yang ke-8 ayat 9 tuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Idh tastaghitsuna rabbakum
fastajaba lakum anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Kalian semua berjuang mulai dari 2:12, jangan lupa terus berjuang. Semangat itu terus kobarkan semangat, dan jangan lupa terus berzikir, minta tolong, istighosah, idtastaghitsuna rabbakum. Jadi kalau benci sama istighosah, hapus dulu Al-Qur'an surah Al-Anfal ayat 9. Tolong hapus itu ayatnya. Ketika beristighosah, siapa mereka? Berdoa, meminta, memohon, menangis. Untuk apa? Tujuannya untuk kesejahteraan umat Islam dan umat yang di luar Islam. Kalau sudah tidak ada saling menghina, insya Allah hidup rukun. Ini Indonesia tadinya kan tenang ini. Ini kan gara-gara satu orang saja. Udah satu orang, kalau itu dikasih hukuman dengan sebaik-baiknya selesai. Kok malah tambah banyak yang bela? Coba kalau nggak dibela, nggak begini ini. Iltastaghitsuna rabbakum. Ketika istighosah siapa kalian semua rabbakum kepada Tuhan kalian, fastajaba lakum, maka Allah pasti mengijabah, mengkabulkan doa kita, doa yang baik untuk semuanya. Anni mumiddukum bi alfim minal malaikati murdifin. Allah akan membantu dengan caranya Allah menurunkan pasukannya, diantaranya berbentuk malaikat murdifin, berturut-turut. Coba. Jadi kalau berzikir itu jangan pernah putus, pagi, siang, sore apalagi. Kapan saja 24 jam, boleh sendiri-sendiri, boleh bersama-sama. Makanya itu pakai jamak, tastaghitsuna itu. Bukan sendirian. Kalau boleh tidak berdoa hanya pagi dan sore, maka tentu Nabi Zakaria sudah boleh tidak berdoa itu. Dulu Nabi Zakaria nggak boleh berhenti berdoa. Demikian juga waktu perang. Kalau orang hanya doanya pagi sore, perang sudah nggak usah berdoa itu. Perang saja suruh doa. Penjelasan seperti ini tidak kami tambahin, tidak kami kurangin. Silahkan cek seperti penafsiran dari tafsir Al-Qurtubi, juz 8 halaman 26 itu. Jadi kita harus terus rajin berdoa, apalagi pagi dan sore. Jadi lau ruhisa li ahadim fi tarki dzikri la ruhisa li Zakaria, yaqulullah azza wa jalla alla tukalliman nasa thalathata ayyamin illa ramza wa dhakur rabbaka katsira. Al-Qur'an surah Al-Imran ayat 41. Wa la rukhisa lirrajuli yakunu fil harbi yaqulullahu azza wa jalla idza laqitum fi'atan fathbutu wa dhkurullaha katsira. Al-Anfal ayat 45. Jadi di jalan kita berzikir, di pengadilan kita berzikir, supaya hatinya para hakim dibuka, diketuk oleh Allah Subhanahu wa taala dengan Al-Qur'annya, sehingga dia ingat ketika besok dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Demikian pejabat-pejabat yang lain, mudah-mudahan pejabatnya ingat kepada Al-Qur'an dan ingat saat dia harus bertanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala, sehingga dapat memberikan hukuman kepada siapapun, apalagi dia kepada penghina Al-Quran, dengan hukuman yang tepat dan setimpal, supaya negara kita ini aman dan saling menghargai tanpa harus saling menyakiti dan saling caci maki. Demikian, mudah-mudahan Al-Quran ini pasti bisa menyatukan umat, bisa menenangkan umat, muslim dengan muslim, muslim dengan yang belum muslim. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma bihamdik, nasyhadu an la ilaha illa anta, nastaghfiruka wa natubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami ucapkan jazakallahu khairan. Terima kasih banyak Ustaz atas ilmu, nasihat, tausiah dan juga kajian untuk kita semua di malam hari ini. Semoga dibalas oleh Allah dan Ustaz senantiasa diberikan kesehatan agar kita bisa terus menyimak dan menimba ilmu dari Ustaz Ahmad Sanusi. Amin ya rabbal alamin. Dan terima kasih Wanahot yang sudah ikut berpartisipasi, dan yang apabila ada SMS yang tidak sempat terbaca kami mohon maaf. Insya Allah kita akan ikuti kembali kajian bersama Ustaz Ahmad Sanusi hari Sabtu jam 6 pagi dalam kajian kitab Fathul Bari. Dan kami yang bertugas di malam hari ini, saya Julfikar, ditemani oleh Haidar, Neza, ada Yusuf Subangkit, dan juga Fajar, dan kerabat kerja daerah yang bertugas baik yang di Sukabumi, di Semarang, di Magelang, di Banyuwangi, Batam, Pontianak, dan daerah Nur Diri. Mohon maaf atas kesalahan dan kekurangan. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.